Shalom sahabat Kristus, jumpa kembali kita di materi komsel kita di minggu kelima dari September 2022. Tema kali ini adalah dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita buka bersama-sama dari Amsal 4 ayat 20 hingga 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup senantiasa dihadapkan kepada masalah. Sebab itu setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, bagaimanakah respon hidup kita ketika kita menghadapi sebuah masalah? Termasuk jika masalah tadi belum terselesaikan dalam hidup kita, apakah langkah yang kita harus lakukan? Mari kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan berikut ini. Kisah yang pertama kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang 10. Dikisahkan ada seorang lumpuh sejak lahir, setiap harinya diusung dan diletakkan di pintu gerbang indah Bait Allah. Dia diletakkan di situ bukan untuk memuji Allah walaupun itu dekat dengan Bait Allah, tetapi untuk meminta-minta. Dia tidak minta tolong untuk disembuhkan dari lumpuhnya, tapi dia minta sedekah kepada orang yang lewat setiap harinya. Sampai satu saat dia melihat Petrus dan Yohanes melewatinya dan meminta sedekah kepada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 3, 6-8, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ketika ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang kita perlu cermati dari kisah yang pertama ini adalah orang lumpuh tadi memuji-muji Allah setelah dia disembuhkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Hampir semua orang akan melakukannya ketika dia memperoleh apa yang dia harapkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dapatkah seorang memuji-muji Tuhan ketika dia belum memperoleh apa yang dia doakan? Kisah yang kedua kita akan belajar dari Rasul Paulus. Terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya 8 hingga 9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Rasul Paulus berdoa, meminta supaya duri dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan menolaknya dan bahkan berfirman, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahannya, Rasul Paulus tetap berfokus kepada pelayanannya, kepada panggilan hidupnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memusingkan duri dalam dagingnya. Fokus Paulus bukan kelemahan. Fokus Paulus bukan siksaan. Fokus Paulus bukan kesukaran. Fokus Paulus bukan penganiayaan. Bahkan fokus Rasul Paulus bukan juga di dalam kesesakan. Yang menjadi fokus Rasul Paulus adalah bagaimana dia tetap memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya, atas pelayanannya, sehingga dia bisa memenuhi semuanya itu selama dia hidup.
Inilah yang menjadi kunci dari Rasul Paulus. Dia tetap bertahan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita baca dari 2 Korintus 3 ayatnya yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Inilah yang menjadi kata kunci Rasul Paulus. Di tengah kesesakan, di tengah masalah himpitan, dia tetap memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya, karena dia menyatakan bahwa kesanggupannya adalah pekerjaan Allah. Dari 2 kisah yang kita disampaikan tadi, yang pertama adalah orang yang lumpuh di depan bait Allah, dan yang kedua adalah kisah dari Rasul Paulus. Kita akan bisa mengambil satu kesimpulan berikut ini. Kehidupan kita bukanlah menunggu semua sakit kita sembuh, masalah kita selesai, tetapi kehidupan adalah fokus kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin berfokus pada panggilan Tuhan, menunggu sampai semua masalah kita selesai, sampai semua rasa sakit kita sembuh. Tidak mungkin. Tapi yang Tuhan minta, kita mengandalkan kasih karunia-Nya, meskipun kita sedang di dalam kesesakan, masalah kita juga belum selesai. Tapi marilah, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita tetap berfokus menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup kita. Tidak peduli masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan, arahkan panggilanmu kembali kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh daripadanya. Karena ketika kita melakukan bagian kita untuk Tuhan, Tuhan pun akan melakukan bagiannya bagi kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kenali apa yang menjadi duri dalam hidupmu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya dapat berubah dan meneladani Rasul Paulus yang walaupun di dalam kelemahannya, dia tetap berfokus memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya